Ketika kita datang ke kandang, melihat sapi kita ambruk semua, melihat sapi kita nggak mau makan dan lain sebagainya, itu mental kita sebagai peternak itu diuji. Bener-bener kita, ini kan ternak-ternak ini kan setiap hari ya kita rawat nih, manut-manut sama yang punya, sama tiap hari kita interaksi seperti ini. Ketika dia sakit aja, kita tuh malah ngerasa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saridi, saya tinggal di Sumberlawang. Usaha yang saya geluti saat ini adalah di peternakan kambing dan sapi yang sudah kami jalankan sejak tahun 2012. Awal mula kami membuka usaha peternakan ini memang tidak kami rencanakan. Jadi awalnya karena background kita memang dari anak petani, anak peternak, kita merawat beberapa ekor kambing di tahun 2012 dan saat itu bisa dikatakan bahwa proses ternak kita cukup berhasil karena satu breeding dari 3 ekor itu menjadi 33 ekor. Nah, dari proses 33 ekor itu kita sudah mengalami kesulitan untuk mencari pakan. Akhirnya kita jual semua, sebagian kita beralih di sapi. Nah, dari proses perjalanannya kita melihat beberapa peluang bahwa di peternakan ini memiliki pangsa pasar yang cukup luas, baik dari sapi maupun dari kambing. Kalau kambing kan memang untuk kebutuhan akikoh, kebutuhan kurban, sapi pun juga sama, sehingga itu menjadi bisnis yang saat ini kami tekuni. Di sapi kita ada penggemukan, juga ada pengembangbiakan. Untuk saat ini populasi sapi di kandang kita ada 83 ekor, dan untuk kambing kita ada di susu, ada di pengembangbiakan, juga ada di penggemukan, juga ada kambing yang untuk kontes. Untuk jumlah kambing saat ini kita di angka 100 ekor. Karena saya juga memiliki profesi lain, jadi saya saat ini juga berprofesi sebagai seorang advokat dan konsultan hukum di Kota Surakarta, di Kantor Hukum 8 Surakarta. Jadi itu sebagai profesi utama saya. Kalau di kandang, alhamdulillah sejak tahun 2012 sampai sekarang tim kita udah cukup matang ya. Artinya dari usia kita mulai peternak 2012 sampai 2023 ini kan sudah ada 11 tahun. Jadi kita sudah sama anak-anak kandang ini sudah dapat dipercaya untuk mengelola peternakan ini. Baik dari mereka untuk membeli bahan, yaitu bahan untuk digemukkan, baik dari segi perawatan maupun segi penjualan. Karena memang dari peternak itu kan ada beberapa ilmu yang harus dijadikan satu. Bukan hanya soal untuk membeli ternak, bukan hanya soal untuk merawat ternak, juga bukan hanya soal menjual ternak. Tapi semuanya harus dikuasai. Ketika kita sudah bisa membeli ternak dengan baik, kita juga harus bisa merawat dengan baik juga. Ketika sudah merawat dengan baik, kita juga harus bisa menjual dengan baik. Karena memang di peternakan ini, khususnya di sapi maupun kambing ini, kita tidak memiliki standar harga yang tetap. Pemilihan nama warung sapi ini kan juga memiliki histori sendiri ya. Karena di tahun kemarin saat itu terjadi PMK, penyakit mulut dan kuku itu kan hampir semua pasar hewan itu ditutup. Nah, saat itu bagi peternak-peternak yang belum memiliki langganan pedagang atau langganan jagal, dia akan sulit untuk jual produknya. Nah, maka dari itu saat kemarin itu kita memanfaatkan media online, baik Facebook, YouTube maupun Instagram untuk menjual produk kita. Nah, muncullah nama warung sapi itu tadi. Di tahun lalu menjelang Hari Raya Kurban, kandang kami juga sempat bisa dikatakan tumbang. Dari stok kami 115 ekor sapi itu yang terkena PMK itu adalah 36 ekor. Dan semuanya sudah terjual kepada pelanggan-pelanggan kita. Tapi saat itu yang kita lakukan sudah tidak berpikir untung dan rugi, karena momentumnya kurban ya kita menjamin garansi bagi pelanggan-pelanggan kita. Kerugian itu ya memang pasti muncul, baik kerugian materialnya maupun immaterialnya. Kalau materinya kan sudah terlihat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, 36 ekor sapi yang tumbang. Ketika sapi dengan bobot 500, 600 sampai 800 kilo tumbang, itu berapa saja yang harus kita hilang untuk dalam fase 1 kali panen. Terus kerugian yang memang mendasar bagi seorang peternak itu memang di masalah di mental. Ketika kita datang ke kandang, melihat sapi kita ambruk semua, melihat sapi kita nggak mau makan dan lain sebagainya, itu mental kita sebagai peternak itu diuji. Benar-benar kita seperti ini kan, ternak-ternak ini kan setiap hari ya kita rawat nih, manut-manut sama yang punya, sama tiap hari kita interaksi seperti ini. Ketika dia sakit aja, kita tuh malah ngerasa kayak gitu. Bahasa Jawa ini tuh kita malah ngerasa kayak. Jadi ketika sapi kita kasih makan nggak habis aja, kita pasti ketika sebagai seorang peternak itu tahu ini pasti ada masalah dengan sapinya. Entah sapinya ini masuk angin, sapinya demam atau apa, itu menjadi insting seorang peternak.
Jadi peternak itu bukan hanya sekedar kasih makan dan lain sebagainya. Kembali kepada kerugiannya, itu tadi saya sampaikan bahwa kerugian dengan jumlah populasi ternak yang besar itu berbeda dengan jumlah yang populasinya kecil. Karena apa? Karena kandang yang dengan kapasitas lebih dari 10 ekor itu sudah harus menerapkan SOP khusus untuk dia beternak. SOP khusus itu artinya bagaimana jadwal hariannya, bagaimana jadwal mingguannya, jadwal bulanannya itu harus jelas. Kapan sapi itu divaksin, kapan sapi itu harus diberikan obat cacing, kapan ternak itu harus dilihat, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mencegah itu lebih dini daripada kita nanti ketika sapi itu sudah terindikasi sakit, kita baru memberikan obat. Untuk produk dari warung sapi ini ada beberapa yang kita jual atau yang kita produksi. Yang pertama itu ya tentu adalah ternak kita sendiri. Ternak itu adalah sapi, baik dari sapi pedaging maupun sapi indukan maupun sapi yang anakan juga kita ada. Terus yang untuk kambing, kita mulai dari bibitan kambing, mulai dari indukan yang sudah siap kawin, kita sudah ada pejantan juga, ada susu, bahkan untuk kotoran kambing pun kita jual juga. Warung sapi itu dagangannya tidak hanya satu. Kalau saat ini kan kebutuhan kita karena kita memiliki outlet susu, ya kita fokusnya di penghasil susu untuk di situ. Tapi kalau untuk yang kontes, yang lain sebagainya, kita ada ya cuma buat sebagai pengenal bahwa di Serak Sumberlawang ini ada peternakan sapi dan kambing. Ketika kita punya maskotnya, kita bisa jual atau kita bisa ikut serta dalam kontes, itu kan menambah atau memperkenalkan farm kita, peternakan kita. Kalau di kambing kita ada beberapa galur yang kita rawat. Yang pertama itu galur Gajah Mada yang kita beli dari Lumajang. Terus galurnya JS itu juga ada di sini. Kerandahnya Sumar juga ada. Terus kerandahnya Jaguar kita juga punya. Kerandahnya yang dari anak Pedro kita juga punya. Kalau untuk sapi kita dimulai dari bobot 300 sampai bobot 1 ton. Jadi ada yang sapi yang di sini, barisan di sini ada sapi-sapi jumbo yang bibirnya di atas 800 up. Kalau yang di kandang tengah ini bobot antara 500 sampai 700. Yang kandang depan itu memang untuk breeding, yang lainnya memang sifatnya adalah kandang darurat untuk sapi ekonomisan korban di angka 21 juta. Kalau untuk kenaikan berat badan sapi, kita bisa lihat di sini dengan pola pakan yang kita aplikasikan di sini. Ada ampas tahu, ada polar, ada ampas singkong, ada nutrifit, ada probiotik dan lain sebagainya. Kenaikan ADG kita tidak kurang dari 2 kilo per hari. Bisa juga mencapai 3 kilo. Tapi untuk ADG maksimal itu memang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pakan. Faktor genetik sapi juga mempengaruhi, jenis sapi mempengaruhi, terus kondisi poelnya sapi juga mempengaruhi. ADG tertinggi kita itu di angka 3 kilo per hari. Dan itu bisa kita dapatkan di perawatan saat sapi masuk pertama sampai 3 bulan di akhir. Dalam peternak itu bukan hanya mencari artinya keuntungan juga. Makanya kenapa saya di awal tadi menyampaikan bahwa warung sapi itu motonya adalah kehidupan dan penghidupan. Jadi ketika kita memberikan penghidupan kepada hewan-hewan ternak kita, harapan kita juga mereka memberikan penghidupan ke kita, entah dari apapun bentuknya, dari keuntungan, dari kotoran, dari daging, dari apa, itu yang menjadi timbal balik bagi kita selaku peternak yang merawat ternak ini tadi. Kalau untuk harga beli dan harga sapi itu memang, atau harga ternak ya, itu memang bisa dikatakan itu sulit untuk disampaikan ya. Artinya sapi ini, kalau saya mulai beternak dulu, saya kan juga anak seorang petani, anak seorang peternak juga. Di saat saya usia 20 tahun itu, saya melihat orang tua saya itu jual sapi itu ya dilihat dari besar kecilnya. Tapi kalau saat ini tuh nilai estetika dari apa yang kita rawat ini juga memiliki nilai sendiri. Sapi ini ya misalkan sapi dengan bobot sekian dan lain sebagainya itu bisa dikonsumsikan. Kalau kita lihat di beberapa teman peternak itu ada yang menerapkan 1 kilo 55.000, 1 kilo 54.000. Itu untuk diambil dagingnya. Tapi kalau momentum korban ini kan keistimewaan sapi juga memiliki nilai tersendiri. Nah, kembali kepada harga jual sapi, kita pernah jual tertinggi itu di angka 115 juta untuk 1 ekor sapi. Ya, untuk teman-teman yang mungkin menekuni atau mungkin akan menjalankan bisnis peternakan, memang banyak ya yang harus dipelajari. Tapi yang pertama itu adalah tekun dan berilmu. Jadi peternak itu tidak boleh
tidak boleh tidak tekun, tidak boleh tidak berilmu. Jadi kita harus tekun dalam belajar, merawat dan lain sebagainya. Artinya peternak itu harus konsisten. Itu untuk membuka pasar kita. Terus berilmu ya kita harus tahu bahwa kita harus tahu cara membeli sapi, cara merawat sapi, cara menjual sapi, kita harus tahu semua. Jadi kuncinya bagi seorang peternak yang mau memulai usaha peternakan ya kita harus tekun dan berilmu. Itu kuncinya itu. Nanti di tanggal 3 bulan depan kita akan membuka launching pertama produk kita, susu aneka susu kambing yang kita olah dari hasil peternakan kita, baik dari susu cair maupun susu yang kita sudah olah dan kita campur rasa sesuai dengan selera di masyarakat. Nanti kita akan buka di perdana di tanggal 3 untuk 3 outlet. Yang pertama ada di Sumbelawang, yaitu di depan MTSN Sumbelawang. Yang kedua ada di depan SMA Sumbelawang. Yang ketiga ada di Gemolong, yaitu di depan Luwes Gemolong. Nanti kita akan buka serentak di tanggal 3. Jadi nanti bagi masyarakat Sumbelawang sekitarnya yang mau merasakan khasiat susu kambing atau merasakan manfaat susu kambing, nanti bisa datang ke outlet kita. Itu juga sebagai bentuk pengenalan bahwa di peternakan itu semakin diminati. Apapun itu produknya, dagingnya, susunya, kotorannya, apapun itu bisa kita jadikan bahan untuk kita jadikan produk kita. Kalau dari peternak sendiri, kita memang dari awal kan kita memang saya sudah tidak merencanakan untuk beternak. Jadi apa yang saya alami sampai hari ini itu memang jalan dari Gusti Allah. Atas izin Gusti Allah, saya bisa berkarir di advokat, saya bisa menyisihkan sedikit rezeki saya untuk beternak, dan sampai saat ini. Jadi kalau ditanya motivasinya apa, kepinginannya apa untuk beternak, ya memang semuanya mengalir begitu saja. Jadi mungkin kalau peternak-peternak lain sudah mengkonsepkan, saya bikin kandang dulu, saya langsung isi sapi, saya akan jual gini, mungkin berbeda dengan saya. Saya memulainya dari nol banget. Dari saya mulai ternak 3 ekor kambing sampai sekarang itu kita tidak pernah tahu sampai sebesar ini. Jadi semuanya mengalir. Kalau di yang jenengan gambar, ambil tadi gambarnya, kandang saya ini tidak terkonsep sama sekali. Jadi ketika kita ada keuntungan, kita kembangkan untuk bangun kandang lagi, jadi kandang kita ini sebenarnya kalau saya bilang itu bisa dikatakan semrawut. Tapi ya saat ini yang di lini belakang kita coba untuk membuat lebih rapi. Nanti di bulan depan, selain kita buka susu kambing, kita di tahun depan di bulan Januari akan launching juga untuk wisata edukasi untuk anak. Jadi nanti kita akan di lahan yang sebelah barat kita sudah siapkan untuk edukasi anak, yaitu nanti di situ ada bisa untuk kunjungan PAUD, kunjungan anak TK, karena di beberapa teman-teman kita seperti dari UNS dan sebagainya sudah sering untuk diskusi peternakan, dan saya berharap itu menjadi wadah atau sarana bagi peternak-peternak pemula khususnya di Sumbelawang untuk punya ruang ngumpul bareng, ruang ngopi bareng supaya komunitas ternak ini bisa lebih solid dan peternakan ini bisa menjadi potensi yang dilirik oleh anak-anak muda ke depan. Begitu, salam sehat dari Warung Sapi, salam ternak dari Warung Sapi. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.